dan pemberian informasi mengenai studi di Jepang. Selanjutnya, mungkin teman-teman penasaran, apa sih daya tarik studi di Jepang? Yang pertama, Jepang memiliki standar pendidikan dengan level yang tinggi, terutama di bidang teknologi dan risetnya. Kedua, biaya pendidikan di Jepang yang relatif terjangkau. Ketiga, lingkungan di Jepang yang saat ini semakin bernuansa internasional, karena semakin banyaknya mahasiswa dan pelajar asing yang berada di Jepang. Lalu, selama studi di Jepang, mungkin teman-teman bisa menikmati bagaimana alam dan budaya Jepang yang kaya, baik dari sisi tradisional maupun budaya popnya. Dan yang terakhir, itu kesempatan bekerja di Jepang juga menjadi daya tarik yang besar untuk melanjutkan pendidikan di Jepang. Dari sistem pendidikan Jepang yang ada, itu ada bisa dibilang kalau untuk lulusan SMA ada 2 pintu ya untuk masuk. Yang pertama itu di jenjang academic degrees, itu di bachelor degree bagian universitas selama 4 tahun. Lalu ada junior college, ada diploma dan advanced diploma, ini di professional training college dan college of technology. Lalu sebelumnya mungkin sebelum masuk ke jenjang dalam bahasa Jepang, teman-teman biasanya akan masuk ke Japanese language learning prosesnya dulu. Itu dari persiapan universitas selama 1-2 tahun, atau fokus ke bahasa Jepangnya saja. Itu bisa dari Japanese Language Institute atau dari private university atau junior college yang menyediakan kelas persiapan universitas. Lembaga pendidikan tinggi di Jepang sendiri itu jumlahnya cukup banyak. Dari undergraduate sendiri bisa dilihat di sini ada 751 universitas, junior college ada 352 universitas, college of technology ada 57 lembaga, dan professional training college itu ada 2.814 institusi dengan berbagai jurusan yang tersedia. Mahasiswa asing yang belajar di Jepang saat ini pun sudah banyak. Dari Indonesia ada 6.277 mahasiswa. Dan bisa kita lihat bahwa perkembangan mahasiswa asing yang belajar di Jepang itu sudah semakin banyak setiap tahunnya. Dan memang kalau dilihat dari data 6.277 ini akan lebih banyak yang di jenjang S2. Namun tidak memungkiri bahwa di S1, College of Technology dan Specialized Training College itu juga banyak. Dan memang akan lebih banyak yang privately finance atau berangkat dengan biaya sendiri. Tahun akademik di Jepang sendiri terbagi 2. Untuk biasanya kalau di Indonesia awal semester ganjil gitu ya, itu di bulan Agustus atau September. Nah, kalau di Jepang, semester awal itu ada di bulan April sampai September. Ini biasanya dinamakan Harugaki atau semester musim yang diawali di musim semi. Lalu semester 2-nya itu namanya akan Akigaki. Itu ada di Oktober sampai Maret. Nah, kalau dari liburannya sendiri di Jepang cukup banyak. Biasanya untuk mahasiswa terbagi 3. Ada libur musim panas di Agustus sampai September, lalu di musim dingin ada di bulan Desember Januari, dan libur musim semi ada di Februari sampai Maret. Untuk kualifikasi pendaftaran sendiri, untuk program sarjana, College of Technology, Specialized Training College, itu biasanya harus lulus 12 tahun masa belajar terlebih dahulu.
untuk teman-teman yang biasanya 11 tahun masa belajar itu akan diarahkan ke University Preparatory Course terlebih dahulu. Nah, untuk langkah untuk studi di Jepang sendiri, itu pertama yang paling pasti adalah merencanakan dan mengumpulkan informasi. Nah, kami ini menyarankan untuk pengumpulan informasi itu lebih baik dilakukan minimal 1 tahun sebelum keberangkatan. Jadi memang untuk anak kelas, teman-teman kelas 12, ini di awal semester atau bahkan di awal semester awal ya, jatuh semester ganjil itu sudah mencari-cari informasi itu sudah benar sekali, karena memang persiapan untuk masuk ke Universitas Jepang biasanya H-1 tahun atau sampai H-6 bulan. Nah, apalagi untuk teman-teman yang memang kelas 10 atau kelas 11, ini memang sudah bagus sekali. Sudah mencari-cari informasi untuk bagaimana sih studi ke Jepang. Lalu, kalau di Jepang, kami menyarankan akan lebih cari jurusannya dulu, apa yang diinginkan, lalu kita cari universitas mana yang menyediakan program yang kita pilih. Jadi dari awal untuk memilih sekolah, tips dari kami adalah pertama, tentukan dulu apakah teman-teman ingin belajar dengan bahasa Inggris atau English degree atau belajar dengan bahasa Jepang. Karena bisa dibilang ini akan jauh berbeda caranya. Nah, untuk teman-teman yang English degree, saya coba jabarkan dulu. Untuk mengurus sertifikasi bahasa dan akademisnya, untuk teman-teman yang English degree, itu biasanya diminta sertifikasi bahasanya bahasa Inggris. Jadi tidak perlu punya kemampuan bahasa Jepang. Sertifikat bahasa Inggris yang diminta biasanya itu seperti TOEFL, TOEIC, IELTS. Nah, untuk kira-kira harus minimal berapa sih, Kak? Gitu kan. Itu pihak universitas yang menentukan. Jadi memang kita harus mencari informasi langsung ke website universitas yang kita tuju. Apakah mereka harus punya standar minimal atau tidak. Nah, untuk sertifikasi akademis ini yang jatuhnya agak sedikit PR untuk teman-teman yang memang jatuhnya di kita ikut kurikulum nasional. Karena untuk masuk Universitas Jepang, jurusan bahasa Inggris atau English degree itu diminta standar sertifikasinya itu yang diakui secara internasional, seperti IB Diploma, A-Level, atau SAT, atau IJU dalam bahasa Inggris. Jadi memang untuk sertifikasi akademis ini harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, untuk persiapan pendaftaran sendiri, untuk yang English degree itu biasanya kelasnya akan dimulai di bulan Oktober, yang Akigaki tadi. Dimulai dari Oktober. Tapi untuk pendaftarannya sendiri biasanya dilakukan di H-1 tahun sampai di bulan Maret. Contohnya, untuk Oktober 2021, Kyoto University sudah membuka pendaftaran dari bulan November 2020 ini sampai Desember 2020 ini. Jadi memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Lalu setelah kita melakukan pendaftaran, akan ada ujian masuk. Kalau di Jepang, ujian masuknya untuk English degree biasanya akan ada tes tertulis atau wawancara, baik dilakukan walk-in atau via video call seperti ini. Nah, lalu kita coba kembali lagi ke bagian memilih sekolah dalam bahasa Jepang. Untuk teman-teman yang ingin jatuhnya jurusannya yang terapan seperti desain atau musik atau memasak, itu di Jepang sayangnya tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi semua ada di jenjang Specialized Training College dan itu hanya ada dalam bahasa Jepang.
Sebagai catatan, untuk yang jurusan dalam bahasa Inggris, memang pilihannya tidak terlalu banyak. Universitasnya, jurusannya masih terbatas untuk yang bahasa Inggris. Jadi memang akan lebih banyak pilihannya dalam bahasa Jepang. Tapi memang kalau untuk bahasa Jepang, sertifikat bahasa yang dibutuhkan itu adalah JLPT atau Japanese Language Proficiency Test minimal N2. Dan sertifikat akademisnya yang dibutuhkan kalau mau masuk universitas dalam bahasa Jepang, itu harus melakukan EJU atau Examination for Japanese University for International Student, atau kalau gampangnya di kita seperti SBMPTN, untuk masuk Universitas Jepang. Dan ini harus dilakukan dalam bahasa Jepang. Jadi biasanya untuk teman-teman yang memang mau mengambil sekolah dalam bahasa Jepang, biasanya akan diarahkan ke sekolah bahasa Jepang terlebih dahulu sebelum masuk universitasnya. Ini selama 1-2 tahun. Nah, untuk masuk sekolah bahasa Jepang sendiri, ini dibutuhkan sertifikat JLPT minimal N5 atau surat dari tempat les bahasa Jepang yang menyatakan bahwa anaknya ini sudah belajar bahasa Jepang selama 150 jam. Baru itu bisa mendaftar. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh imigrasi Jepang. Jadi memang mau tidak mau harus dituruti. Nah, sama. Baik itu pendaftaran universitas atau pendaftaran sekolah bahasa Jepang, itu biasanya H-6 bulan atau bahkan H-1 tahun sebelum masa belajar. Kalau di Jepang memang pendaftarannya itu lama ya, tutupnya, jadi range-nya dari masa pendaftaran sampai hari H masuknya itu H-setengah tahun lah kira-kira. Kalau untuk mau masuk sekolah bahasa Jepang sendiri, itu biasanya tidak akan ada ujian masuk, paling hanya di wawancara saja. Seperti itu. Nah, untuk biaya kuliah di 1 tahunnya, itu bisa dilihat kalau teman-teman masuk ke universitas nasional, seperti Tokyo University, Tohoku University, Nagoya University, Kyushu University, itu jurusan apapun, di universitas manapun harganya sama. Jadi di tahun pertama akan diberikan 817.800 yen. Ini terdiri dari uang masuk, bisa dibilang kalau di kita mungkin uang gedung kali ya. Lalu tuition fee-nya di Jepang itu per tahun 535.800. Jadi nanti ketika di tahun kedua, ketiga, dan keempat, ini akan dibayarkan yang 535.800 yen ini. Jadi sampai lulus itu 2.425.200 atau kira-kira mungkin sekitar 300 jutaan seperti itu. Nah, kalau untuk di lokal public, bedanya nasional sama lokal public, itu jatuhnya hanya kepemilikan sih ya. Kalau nasional kan mungkin kalau di kita yang pegang riset dikti. Nah, kalau untuk yang lokal public, ini yang pegang adalah universitas di bawah pemerintah daerah. Tapi sama aja. Lalu untuk yang private, harganya memang sedikit beragam, tergantung jurusan dan universitasnya. Nah, untuk graduate, kita skip aja mungkin ya. Lalu untuk biaya hidup, estimasi biaya hidup selama 1 bulan di Jepang, untuk rata-rata nasionalnya itu ada di 89.000 yen. Atau mungkin kalau di kita 10-12 jutaan. Nah, ini itu balik lagi juga, tergantung kota yang ditempati. Semakin kota, istilahnya kayak, kalau misalnya tinggalnya di Tokyo, pasti akan lebih mahal dari rata-rata nasional. Tapi kalau misalnya tinggalnya di Kyushu, atau misalnya di Tohoku, itu biasanya akan lebih murah biaya hidupnya. Untuk gambaran sendiri dari detail biaya hidup, bisa dilihat akan lebih banyak memang untuk sewa apartemen. Di sini, setelah itu biasanya untuk makan,
lalu untuk bayar asuransi, untuk bayar listrik, gas, dan semacamnya. Dan memang kalau misalnya biaya hidup ini tergantung dari harga sewa apartemen ya. Ini pun jatuhnya bisa dibilang yang tergolong murah. Jadi bisa ada kemungkinan agak lebih mahal lagi. Lalu mungkin saya akan membahas bagaimana soal kerja paruh waktu di Jepang. Jadi banyak yang memang salah artikan bahwa kerja paruh waktu Jepang itu kerja sambil kuliah sambil kerja gitu. Nah, sayangnya itu salah. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar bahwa sambil sekolah itu bisa menghasilkan 150.000 yen itu dari kerja paruh waktu, itu sayangnya tidak benar. Karena untuk harga gaji rata-rata selama sebulan dari kerja paruh waktu di Jepang itu adalah di range sekitar 59.000 yen. Nah, jadi kalau misalnya pernah dengar 1 jam itu pernah gajinya 3.000 yen, iya, itu tapi untuk yang pekerja tetap. Kalau untuk yang part-time itu harga per jamnya kira-kira ada di sekitar 800 yen. Kalau di Tokyo mungkin ada yang 1.000 yen. Nah, jadi kalau ucapan hasil dari uang bekerja paruh waktu itu bisa menutupi biaya sekolah, biaya hidup, dan kirim balik ke uangnya ke mama papa gitu. Itu sayangnya tidak bisa karena untuk biaya gaji, maksudnya upah dari kerja paruh waktu biasanya digunakan oleh anak-anak yang berangkat dengan biaya sendiri itu untuk menutupi living cost saja. Seperti yang tadi dibandingkan juga, living cost rata-ratanya di 89.000 yen, sementara paruh waktu ya 59.000 yen. Jadi memang fungsi dari upah dari kerja paruh waktu itu digunakan untuk menutupi sebagian dari biaya hidup saja. Dan jumlah kerja jam paruh waktu di Jepang untuk mahasiswa itu tidak lebih dari 28 jam per minggu. Itu pun tergantung kembali ke kebijakan universitasnya. Apakah universitas full memberikan 28 jam per minggu atau hanya mengizinkan misalnya maksimal 20 jam per minggu. Seperti itu. Nah, untuk bantuan mahasiswa asing sendiri ini di Jepang cukup banyak. Jadi dari beasiswa sebelum keberangkatan, beasiswa ada dari beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa MEX atau Monbukaga Kusho. Mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang pernah dengar soal beasiswa MEX ini. Nah, beasiswa MEX via rekomendasi embassy itu dibuka 1 tahun 1 kali. Biasanya setelah teman-teman kelas 12 ini lulus. Jadi lulus dulu baru daftar beasiswanya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang memang mengincar English degree, sayangnya jatuhnya masa pendaftaran English degree akan jauh lebih duluan dibanding beasiswa MEX yang dari via rekomendasi embassy ini. Jadi memang kalau dari timeline, coba English degree dulu, baru mencoba daftar yang dari beasiswa MEX via rekomendasi embassy. Tapi beasiswa MEX atau beasiswa dari pemerintah Jepang ini pintunya tidak hanya dari via rekomendasi embassy. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah daftar ke program English degree universitas negeri seperti Tohoku University atau Kyoto University atau Kyushu University, universitas dalam English degree ini memiliki jatah beasiswa pemerintah Jepang via rekomendasi universitas. Jadi kalau yang ini alurnya adalah daftar universitasnya dulu, baru nanti mendapat konfirmasi apakah dapat diterima dengan beasiswa atau tanpa beasiswa. Seperti itu kira-kira bedanya beasiswa pemerintah Jepang via rekomendasi embassy dan via rekomendasi universitas. Lalu ada juga beasiswa dari universitas. Bentuknya biasanya pemotongan biaya
pendidikan, baik itu 100%, 80%, 50%, atau 30%. Nah, kalau yang ini alurnya seperti yang via rekomendasi universitas tadi. Jadi, daftar universitasnya dulu, dinyatakan diterima, baru biasanya nanti akan mendapat konfirmasi apakah kita diterima dengan beasiswa atau tidak. Nah, ada juga beasiswa reservasi EJU. Untuk beasiswa reservasi EJU ini, mungkin saya coba jelaskan dulu EJU itu apa. EJU itu seperti yang tadi dikatakan, Examination for Japanese University for International Student. Jadi, bisa dibilang kayak SBMPTN-nya untuk masuk Universitas Jepang. Nah, EJU ini di Indonesia pun dilaksanakan 1 tahun 2 kali, ada di Jakarta dan di Surabaya. Untuk pelaksanaannya itu di bulan Juni dan November. Tapi lagi-lagi yang namanya Jepang, pendaftaran itu biasanya jauh-jauh hari. Untuk EJU di bulan Juni, pendaftarannya biasanya ada di bulan Februari sampai Maret. Untuk yang bulan November itu ada di bulan Juli. Setelah itu tidak bisa daftar, jadi memang sudah pakem. Nggak boleh telat, kalau telat ya memang mau nggak mau coba tes yang lain, jadi tidak bisa pakai EJU. Nah, EJU sendiri dilaksanakan dalam 2 bahasa. Kalau untuk yang teman-teman mau ke English degree, itu ya ambil yang dalam bahasa Inggris tesnya. Kalau yang mau dalam bahasa Jepang, ya nanti tesnya dalam bahasa Jepang. Nah, dari hasil tes EJU ini, kalau misalnya teman-teman menempati 10 terbesar di Indonesia nilainya, itu akan dapat beasiswa reservasi EJU. Nah, beasiswa ini bentuknya adalah jaminan bahwa nanti ketika teman-teman sudah ke Jepang, ini akan dapat beasiswa bantuan living cost, bisa dibilang sebanyak 48.000 yen per bulan dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini beasiswa reservasi EJU. Jadi sebelum kita berangkat ke Jepang, kita sudah dapat konfirmasinya, tapi memang kalau untuk yang reservasi EJU atau yang beasiswa dari universitas, benefitnya baru terasa ketika kita sudah di Jepang. Nah, kalau untuk beasiswa dari pemerintah Jepang ini, mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan bahwa beasiswa pemerintah Jepang ini jatuhnya akan meliputi pembebasan tuition fee, lalu akan diberikan living cost, dan jatuhnya pesawat saat pertama kali berangkat ke Jepang dan setelah pulang atau setelah masa studi. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah kangen masakan mama, pengen pulang ke Indonesia gitu, nah itu biaya sendiri. Lalu selain beasiswa sebelum keberangkatan, ini beasiswa yang lain jumlahnya akan lebih banyak, peluangnya akan lebih banyak, itu adalah beasiswa setelah keberangkatan. Yang pertama ada beasiswa dari JASO. Ini sebenarnya beasiswa dari pemerintah Jepang juga yang pengelolaannya diserahkan ke JASO. Nah, beasiswa dari JASO ini bentuknya adalah pemberian living cost atau bantuan biaya. Sebenarnya terserah sih mau pakai untuk living cost atau misalnya bantu menabung untuk bayar tuition fee. Pokoknya jasa ini memberikan 48.000 yen selama 6 bulan sampai 1 tahun, dan ini semacam pendaftaran, alur pendaftaran, lalu kayak kapan dibuka pendaftarannya, bagaimana cara mendaftarnya. Beasiswa JASO ini sudah menyerahkan ke masing-masing universitas. Jadi kita nanya untuk gimana cara daftar beasiswa JASO itu silakan ditanyakan ke masing-masing universitas yang dituju. Apakah bisa misalnya dari tahun pertama apakah sudah bisa mendaftar, misalnya harus semester 2 atau bahkan di tahun kedua itu harus ditanyakan ke
universitas karena kebijakan pemberian beasiswa JASO sudah diberikan kuasanya ke universitas. Nah, lalu ada juga beasiswa dari private foundation. Nah, kalau yang ini jatuhnya kita sudah harus di Jepang dulu. Sudah jadi mahasiswa di Jepang, biasanya beasiswa private foundation ini daftarnya kita langsung ke organisasi pemberi beasiswa. Saat ini kira-kira kurang lebih ada 59 atau 59 lebih private foundation yang memberikan beasiswa untuk mahasiswa asing di Jepang. Tapi memang kalau yang ini kita harus menghubungi langsung private foundation-nya atau institusi pemberi beasiswanya. Begitu juga dengan local government. Nah, untuk beasiswa JASO, ini misalnya teman-teman dapat beasiswa JASO. Lalu kalau misalnya mau daftar lagi beasiswa dari private foundation, kalau dari JASO ini memperbolehkan untuk beasiswanya di double. Nah, tapi apakah dari private foundation-nya memperbolehkan atau tidak? Nah, itu harus ditanyakan ke lembaga pemberi beasiswanya. Tapi kalau dari beasiswa JASO sendiri, mau di double dengan beasiswa universitas atau misalnya beasiswa dari private foundation, itu bisa. Nah, yang keempat ini mungkin tidak terlalu nyambung, tapi ada beasiswa support untuk mahasiswa pertukaran pelajar. Kalau yang ini buat kakak-kakak yang sudah kuliah lalu exchange. Tuh, paling untuk teman-teman yang di tingkat SMA, beasiswa yang berlaku itu nanti adalah beasiswa dari JASO, private foundation, dan local government. Nah, untuk informasi beasiswa bagi mahasiswa asing, tadi yang saya jelaskan bahwa ada beasiswa dari pemerintah daerah, ada beasiswa dari organisasi swasta, itu bisa dilihat di pamflet Scholarship for International Student in Japan. Ini kami JASO sudah mengeluarkan setiap tahunnya, sudah diupdate. Mungkin untuk teman-teman yang pengen lihat gitu sebanyak apa sih beasiswa yang bisa didapat sama mahasiswa asing dan jumlahnya kira-kira berapa, itu silahkan akses di link yang tersedia atau scan di QR code-nya. Nah, jika ingin mencari informasi lainnya seperti mencari sekolahnya, waktu aplikasinya kapan, informasi aplikasi, kuliah dengan bahasa Inggris, soal beasiswa, program jangka pendek, ini teman-teman bisa akses di www.studyinjapan.go.jp. Ini adalah website yang dikelola oleh JASO. Dan juga kita setiap tahunnya mengeluarkan Student Guide to Japan. Jadi ini adalah kayak buku panduan secara umum tapi lengkap mengenai studi di Jepang. Nah, kalau untuk pengen lihat-lihat linknya itu bisa juga di scan di QR code-nya. Nah, untuk mungkin sekian presentasi dari saya. Kalau misalnya teman-teman mau konsultasi lebih lanjut, untuk saat ini mohon maaf, kantor JASO tidak bisa didatangi karena kondisi PSBB yang sedang berlaku, tapi kami menerima konsultasi via Facebook di JASO Indonesia atau info@jaso.or.id itu via email, atau kami juga baru membuka layanan WhatsApp, konsultasi via WhatsApp di 021 252 1912. Itu mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rinjani atas penjelasannya, informasinya untuk teman-teman semua yang ada di sini, juga Bapak Ibu guru, juga Bapak Ibu wali murid, mungkin jika ada. Mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya Kak? Ya, silakan. Ya, silakan mungkin teman-teman atau Bapak Ibu, orang tua, wali murid, atau mungkin Bapak Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Atau mungkin ada yang kesulitan untuk open mic, mungkin device-nya kurang mendukung, boleh
via chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Yuk teman-teman, silakan yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan ini, ada Kak Rinjani di sini, kalian mau tanya apa aja tentang Jaso bebas, silakan. Ada kesempatan digunakan sebaik-baiknya, informasi dicari sejelas-jelasnya nih. Oke, untuk mungkin kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya secara pribadi, bisa langsung via WhatsApp yang tadi ya Kak, yang di 021 Ya, di ya? 021 252 1912. Oke, mungkin bisa ditampilkan lagi Kak, siapa tahu nanti teman-teman tadi belum sempat ada yang difoto atau dicatat. Oke, sebentar. Ya, sembari menunggu ada yang mau bertanya mungkin. Mungkin masih bingung ya, karena Ya, tiba-tiba banyak banget informasinya. kaget ya. Bingung karena belum tahu apa yang mau ditanyakan mungkin. Iya, sebentar. Saya coba share link. Iya, di sini ya. Oke, mungkin ini Abra ada yang ingin ditanyakan? Ya, selamat siang Pak Misi. Saya Silakan, mau Abra. nanya rekomendasi tempat belajar bahasa Jepang yang baik di mana ya? Oke, ini langsung saja dijawab pertanyaannya. Iya. Enggak, dia nanya ke host. Oke. Ibu Anggi, ini langsung saya jawab saja. Oke. Iya, silakan Kak, langsung dijawab aja. Kalau untuk sekolah bahasa Jepang ya yang baik, ini sebentar. Oke, ini untuk jawabannya ini. Nah, dari bisa dilihat di sini untuk sekolah Jaso sendiri sebenarnya memiliki sekolah bahasa Jepang yang berada di bawah naungan Jaso. Nah, namanya adalah Japanese Language Education Center. Nah, ini ada di Tokyo dan di Osaka. Nah, untuk sekolah bahasa Jepang Jaso ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang ingin fokus belajar bahasa Jepang untuk persiapan masuk ke universitas. Jadi, kan tadi ada EJU ya, untuk kayak semacam tes SBMPTN ya. Nah, sekolah bahasa Jepang Jaso ini tidak hanya mempelajari bahasa Jepangnya saja, tapi juga akan diberikan pelajaran. Atau jadi kayak kalau misalnya teman-teman mau masuk engineering ya nanti fisika, kimia, dan biologinya juga akan ada kelas yang mempelajari mata pelajarannya tersebut. Jadi memang akan fokus untuk persiapan EJU. Di sini ada kelas yang punya kurikulum untuk persiapan EJU. Nah, kalau untuk sekolah bahasa Jepang Jaso sendiri, kita contohnya nih, lihat yang di Tokyo ya. Ini nanti informasinya bisa dilihat di www.jasso.go.jp. Nah, nanti ke bagian Japanese Language Education Center, kita contoh lihat enrollment-nya. Tadi balik lagi yang namanya Jepang,
dia buka di April course untuk yang 1 tahun, dan Oktober course biasanya untuk di 1,5 tahun. Biasanya kalau dari timeline pendidikan Indonesia akan lebih banyak masuknya ke kelas Oktober. Tidak cuma yang di sekolah bahasa Jepang JASO, tapi sekolah bahasa Jepang lainnya juga itu sama, biasanya di April dan Oktober. Nah, memang lagi-lagi yang namanya Jepang, masuknya kapan? Masuknya Oktober, daftarnya udah dari jauh-jauh hari. Di April, Agustus ini sampai Oktober, sudah lewat ya? Belum. Masih September. Sampai Oktober, itu sudah ada pendaftaran. Nah, untuk yang Oktober, itu kira-kira dibukanya Februari sampai April. Nah, yang menjadi catatan, meskipun ini sama-sama di bawah JASO, sekolah bahasa Jepangnya sekolah bahasa Jepang JASO, tapi untuk pendaftaran sayangnya tidak bisa melewati via JASO Indonesia. Jadi memang untuk dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan itu dikirim langsung ke Jepang. Jadi ini ada teman-teman bisa download dokumennya di sini. Nah itu semua akan diserahkan ke Jepangnya langsung. Paling kalau untuk JASO Indonesia kami hanya bisa bantu kira-kira mengecek apakah ini isinya benar nggak sih Kak gitu. Kalau misalnya kayak semacam translasi dokumen, terus pengiriman dokumen itu harus dilakukan sama calon mahasiswanya. Nah, lalu kalau misalnya mau lihat sekolah bahasa yang lain, di mana aja sih Kak yang untuk persiapan masuk universitas? Itu nanti teman-teman bisa akses ke bagian Study in Japan, Information on Japanese School, lalu ke bagian Japanese Language Institute. Nah, di sini ada daftar University Preparatory Course yang sudah diakui oleh MAX. Jadi di sini teman-teman bisa lihat daftar sekolah bahasa Jepang mana yang memang menyediakan persiapan untuk masuk universitas. Seperti itu kira-kira. Apakah masih ada yang mau ditanyakan untuk Abra? Lagi kalau di Indonesia tes bahasa Jepang. Oke, baik. Mungkin sambil Abra. Terima kasih. Silakan Abra. Ada yang mau ditanyakan lagi Abra? Les bahasa Jepang di Indonesia. Kalau les bahasa Jepang di Indonesia? Kalau untuk les bahasa Jepang di Indonesia, daftarnya itu yang mendata itu adalah Japan Foundation. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Japan Foundation, dan Japan Foundation pun memiliki kelas bahasa Jepang. Dan untuk saat ini mereka lebih ke online sih ya, karena kondisinya seperti ini, jadi tidak bisa kelas yang datang, jadi mereka mengalihkan ke kelas online. Jadi mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan ke Japan Foundation. Kalau misalnya mau coba tanya tempat les yang lain juga selain Japan Foundation, mereka punya daftarnya. Baik. Gimana Abra? Sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Bu, terima kasih. Oke, Terima kasih kembali. Abra. Oke, silakan. Siapa yang mau menyusul Abra nih teman-teman? Untuk bertanya. Mumpung waktu kita masih banyak nih. Siang Bu dan Kak. Iya, selamat siang. Saya dari 11 IPA 2. Oke, silakan. Tentang nilai di GONS itu akan berpengaruh nggak dengan admisi nanti di pas mau masuk universitas di Jepangnya? Itu aja sih. Kasih. Oke, ini dari Stevi, Kak. Stephanie. Ya, silakan langsung dijawab aja.
Mungkin saya ini mau coba memastikan dulu ini Gonzaga pakai kurikulum nasional ya, Ibu? Ibu Anggi? Iya, kami pakai kurikulum nasional, Ibu. Betul. Oke, kalau misalnya kurikulum nasional, memang kita tidak memungkiri kalau misalnya mungkin yang akan lebih dilihat itu yang standar internasionalnya, seperti hasil tes SAT-nya atau tes EJU dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tapi nilai teman-teman di selama semester 1 sampai semester biasanya 5 ya, semester 5, pokoknya sampai semester terakhir ketika melakukan pendaftaran, itu juga pasti akan menjadi penilaian untuk Universitas Jepangnya. Tapi memang kalau melihat dari prioritas, memang yang akan lebih dilihat itu nilai sertifikasi yang standar internasionalnya. Tapi itu juga kalau misalnya dilihat, oh ini sertifikasi standar nasionalnya, yang standar internasionalnya mungkin dibanding yang lain sama. Tapi ketika dilihat dari nilai sekolahnya, wah ternyata anak ini juga termasuk unggul. Itu mungkin akan bisa jadi penilaian seperti itu juga dari pihak universitasnya. Oke, makasih Kak. Oke, Iya. baik. Terima kasih, tapi sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Stepi? Enggak, udah jelas, Bu. Oke, terima kasih, Stepi. Oke, silakan teman-teman yang lain yang mau menyusul Abra dan Stepi untuk bertanya. Saya mau tanya Oke, baik. mengenai kalau misalnya kita mau masuk ke universitas di Jepang nih, itu harus yang tes EJU itu, atau kalau yang untuk swasta itu punya kebijakan masing-masing. Dan kalau untuk swasta tuh biasanya mereka tuh kalau misalnya di luar EJU nih ya, swasta ini dia punya tes sendiri atau kita cuma kasih esai terus abis itu apply raport gitu-gitu atau gimana? Oke, kalau yang ini jatuhnya terima kasih untuk pertanyaannya Katarina. Mungkin saya mau coba memperjelas lagi ini dalam bahasa Jepang ya, mau daftarnya, ceritanya. Iya. Oke, kalau untuk EJU sendiri memang tidak dipungkiri memang yang menggunakan EJU untuk sebagai pendaftaran itu adalah 98% dari universitas negeri. Jadi memang kalau untuk swasta bisa dibilang dikembalikan ke kebijakan universitas masing-masing. Tuh. Tapi ada beberapa universitas swasta juga yang menggunakan EJU sebagai dasar tes masuknya. Seperti kalau misalnya teman-teman tahu Jerome kan dia pakai EJU untuk daftar Waseda. Seperti itu juga. Nah, tapi memang kalau untuk universitas swasta biasanya akan ada tes lagi dari universitasnya. Kalau di kita mungkin kayak semacam tes jalur mandiri universitasnya kali ya. Bisa dibilang seperti itu. Tapi yang pasti memang akan ada tes tertulis sama kalau di Jepang wawancara itu menjadi hal yang penting. Jadi biasanya akan ada, kalau misal pun tidak ada tes tertulis, biasanya akan ada wawancaranya. Seperti itu. Jadi memang harus dicek ke universitasnya langsung, itu persyaratannya apakah mereka nanti akan menyelenggarakan tes tertulis atau misalnya kita kumpulin dokumen lalu wawancara aja itu udah cukup sebagai bentuk tes masuk universitasnya. Seperti itu kira-kira. Thank you penjelasannya, Kak. Iya. Oke, terima kasih Katarina Priska. Oke, yuk teman-teman, silahkan disambung yang masih mau bertanya.
Atau sembari menunggu yang ingin bertanya, ada yang ingin ditambahkan, Kak Rinjani? Boleh, silakan. Yang tadi mungkin belum sempat ditampilkan di presentasi, boleh. Sambil menunggu teman-teman bertanya mungkin. Mempersiapkan pertanyaan, mungkin masih bingung ya, mau tanya apa. Iya. Biasanya nanti tuh pertanyaan muncul setelah selesai sesi, itu nanti bisa lewat Ya, baca. baru keingat gitu. Oh iya, kok aku tadi nggak nanya ini ya, gitu kan. Oke, silakan Kak. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan atau ditampilkan? Mbak, Ada Baik, yang bertanya. ya. Iya, saya mau nanya. ya silahkan. Tentu pegel dong ya kalau nyari tentang jurusan dan segala macamnya satu-satu gitu. Kemarin kan saya coba di wilayah wilayah Tohokunya aja itu udah capek banget. Dan itu baru PTN. Nah, itu kira-kira ada nggak sih cara buat cari yang lebih singkat gitu? Karena saya pengennya tuh malah kayak periklanan gitu atau apa. Nah, itu tuh ada ilmunya nggak? Atau arsip? Karena saya waktu itu kayak bingung kan di wilayah Tohoku kalau nggak salah ya itu. Saya udah nyari-nyari, buka-buka satu-satu. Di Wikipedia mana ada yang masih merah lagi. Jadi saya nggak bisa ngecekin. Oke, kalau untuk sebentar. Kalau untuk pencarian ini ya, sekolah bahasa Jepang, maaf. Kalau untuk periklanan itu nanti jatuhnya akan masuk ke Specialized Training College ya. Mungkin saya coba langsung jawab aja. Saya coba share screen dulu ya, Marcelino. Ya, terima kasih. Oke, nanti teman-teman ini bisa akses di yang tadi saya kasih lihat ada di studyinjapan.go.jp. Nah, nanti ke bagian Planning Studies in Japan. Nanti bagian Now School. Search di Professional Training College. Nah, di sini teman-teman bisa ke bagian bawah. Untuk find school, ini pemerintah Jepang itu sudah punya kayak asosiasi Professional Training College. Jadi teman-teman ini bisa melihat. Contohnya ini find a college dalam bahasa Jepang. Language English. Ini memang websitenya bahasa Jepang ya, sebentar. Setahu saya ada yang dalam bahasa Inggrisnya. Ini. Salah akses. Nanti ke bagian yang Professional Training College, list of professional college that accept international student. Oke. Nah, nanti ini bisa dicari per daerah juga. Misalnya di daerah Tohoku. Terus kita klik aja ya semua. Kita cobain ke berbagai belahan Tohoku. Di next, nah di sini kamu bisa sharing perdalam lagi kira-kira apa yang mau dipelajari, apakah IT-nya, segi game-nya, nursing-nya, bisnisnya, lalu mungkin bagian periklanan, bagian mass media mungkin ya, contohnya aja ini. Kita search, nah itu sudah ada tuh
sekolah specialized training college yang ada di Tohoku dan spesialisasinya yang kamu mau. Nanti kamu memang harus tinggal cek ke website specialized training college-nya. Nah, tapi memang kita tidak memungkiri ya bahwa mayoritas website specialized training college ini hanya tersedia dalam bahasa Jepang. Mayoritas website specialized training college itu bahasanya bahasa Jepang. Tapi memang untuk kayak pencarian ini teman-teman bisa cari di website yang tadi. Ini skec.or.cp. Begitu, kira-kira ada yang mau, sudah jelas Marcelino? Oh iya, sudah jelas. Terima kasih ya. Wah, mau buka. Oke, terima kasih Marcel. Baik, masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih 12 menit mungkin. Kalau masih ada yang malu bertanya, mungkin bisa lewat chat. Juga nggak apa-apa, nanti Ibu bantu bacakan. Oke. Oh ya, masih ada. Silakan. Kalau untuk beasiswa yang Manbuka Gakusho itu detailnya gimana ya, Kak? Pendaftarannya kapan atau penerimaannya berapa siswa gitu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung jawab aja kali ya. Kita sekarang, mohon ditunggu. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut informasi mengenai beasiswa Max, ini bisa di search di Google, itu beasiswa Max. Ada di informasi beasiswa Manbuka Gakusho. Ini yang ambil yang linknya dari embassy, id.emb/japan.go.jp. Nah, untuk beasiswa Manbuka Gakusho sendiri, kalau untuk lulusan SMA, itu ada 3 program yang bisa di-apply. Yang pertama, undergraduate atau S1, College of Technology. Kalau di kita mungkin D3 Politeknik. Nah, lalu ada Specialized Training College atau Senshu. Itu yang D2 tadi. Yang jurusannya periklanan, lalu misalnya fotografi, atau memasak gitu. Yang lebih ke skill terapan. Kita coba aja contohnya buka yang undergraduate. Nah, ini itu alurnya mereka akan agak memakan waktu ya. Nah, dia dibuka 1 tahun 1 kali. Jadi masa pendaftarannya untuk undergraduate, College of Technology, dan Specialized Training College ini serentak. Di tahap 1 itu untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya baru lulus, itu nanti akan masuk ke tahap 2. Nah, ini sebenarnya tahun ini karena kondisi pandemi yang terjadi, jadi mengalami keterlambatan. Biasanya ini dibuka di bulan April atau Mei. Pokoknya setelah teman-teman lulus, ini pasti akan dibuka setiap tahunnya. Nah, yang ini masa pendaftarannya tadi antara April atau Mei, kalau yang tahun ini ada di bulan Juni sampai Juli. Nah, nanti akan ada seleksi dokumen, ada ujian tertulisnya, lalu ada wawancara. Kalau dilihat dari timeline, ini akan cukup panjang. Jadi, teman-teman misalnya lulus 2021, contohnya. April sampai Mei 2021 itu masa pendaftaran. Saksi dokumen tertulis wawancara biasanya sampai bulan Agustus. Tapi Agustus atau September ya. Nah, tapi pengumuman final beneran berangkat atau tidaknya itu biasanya ada di
Desember atau Januari tahun depannya. Jadi misalnya teman-teman lulus 2021. Nah, pengumuman finalnya bisa jadi di Desember 2020 atau di Januari 2022. Maaf, kalau misalnya lulus 2021, pengumumannya di Desember 2021 atau Januari 2022. Nah, baru berangkat ke Jepang pun itu di April 2022. Tuh. Nah, untuk fasilitasnya tadi biaya kuliah ditanggung sepenuhnya, lalu ada tunjangan hidup, tiket pesawat saat pertama kali berangkat sama selesai masa studi, lalu visa pelajar itu bebas dan dia tanpa ikatan dinas. Kalau untuk persyaratannya sendiri untuk yang S1 dia ada di kalau untuk teman-teman yang IPA, IPS itu bisa dilihat nilainya yang dibutuhkan apa dan itu minimal 84. Karena sejak tahun ini kan tidak ada UN ya. Kalau dulu-dulu ini nilainya minimal 84 itu rata-rata UN. Tapi kalau tahun ini rata-rata rapot. Nah, untuk kedepannya apakah pakai nilai rapot atau misalnya tiba-tiba nanti mendadak ada UN lagi atau gimana, itu teman-teman harus lihat update-nya langsung di website ini. Tapi rata-rata minimalnya sih seharusnya tidak berubah. Untuk yang S1 minimal 84 dan untuk yang Specialized Training College dan College of Technology itu minimalnya 80. Seperti itu. Untuk kayak butuh tes JLPT nggak sih Kak? Itu atau misalnya harus submit dalam bahasa Inggris gitu. Nah, itu tidak wajib untuk sertifikat bahasanya. Mungkin teman-teman bisa lihat lebih detailnya, mungkin dibaca sendiri lagi, tapi memang kalau dari ini, saya mau highlight bagian ujian tertulis, mereka ada ujian tertulisnya. Itu ada bahasa Inggris, matematika, kimia, fisika, atau kimia, biologi, dan bahasa Jepang. Lalu kalau yang IPS ada di bahasa Inggris, matematika, dan bahasa Jepang. Pelaksanaan ujiannya biasanya kalau teman-teman langsung ke embassy-nya. Lalu nanti akan ada ujian wawancaranya. Itu. Dan mungkin kalau misalnya kira-kira soalnya sesusah apa sih Kak? Gitu kan. Ini bisa teman-teman lihat di link soal ujian tertulis. Tapi memang dia tahun 2014 sampai 2016. Tuh, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Gregorius Raka, sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, terima kasih Gregorius Raka untuk pertanyaannya. Oke, mungkin sisa waktu masih ada 5 menit lagi nih teman-teman, silahkan. Oh iya, saya mau menambahkan dulu ini Ibu. Oh, boleh silakan Kak. Iya, lupa menjelaskan bahwa nanti program ini itu akan belajar, ini programnya beasiswanya akan diarahkan ke universitasnya, pembelajarannya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jepang. Jadi semua akan wajib bahasa Jepang. Nanti berangkat ke Jepang misalnya di awal April tahun berikutnya, mungkin teman-teman yang lulus di 2021 akan berangkat di April 2022, itu pun akan belajar bahasa Jepang dulu selama 1 tahun. Jadi teman-teman baru akan masuk ke universitasnya itu di April 2023 berarti. Jadi memang akan agak terlambat ya, tapi memang semuanya itu sudah dibiayai. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Kak Rinjani untuk tambahannya. Oke, baik teman-teman. Apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh. Kalau untuk tes wawancaranya itu dalam bahasa Inggris atau Jepang ya? Oke, kalau untuk, saya langsung jawab aja ya. Kalau untuk yang beasiswa Max,
itu secara wawancara biasanya akan dalam bahasa Inggris. Terima kasih infonya ya. Ya, tapi Oke. mungkin kalau misalnya bilang saya bisa bahasa Jepang sedikit-sedikit, ya mungkin yang wawancara akan iseng tiba-tiba ngeluarin bahasa Jepang aja gitu. Tapi secara keseluruhan itu akan ditesnya dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Alenzo. Ya, baik. Teman-teman, mungkin waktu sudah mendekati pukul 2:30. Teman-teman juga mungkin harus istirahat. Mungkin nanti akan ada kegiatan selanjutnya, mengerjakan tugas atau apapun. Jadi mungkin kita sudahi sampai sini aja ya, Kak Rinjani mungkin. Baik. Terima kasih, saya mewakili dari sekolah, dari SMA Kolose Gonzaga. Terima kasih Kak, sudah bergabung, sudah bersedia menyediakan waktu untuk berbagi sharing informasi tentang JASO ini. Untuk teman-teman kelas 12 khususnya, dan juga untuk teman-teman dari kelas 10 dan kelas 11. Harapannya semoga nanti paling enggak beberapa dari teman-teman yang hadir di sini nih bisa bergabung nanti bersama JASO juga. Iya, amin. Ya, dan semoga kita masih tetap bisa ketemu di Edufair selanjutnya ya, Kak. Baik. Ya, semoga harapannya kerjasamanya tetap terjalin dengan baik. Iya. Oke, juga untuk Bapak Ibu orang tua murid, Bapak Ibu guru, dan juga teman-teman, terima kasih kalian sudah mau bersabar, menunggu, dan juga bersabar mendengarkan. Silakan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, tadi sudah ada kontak personnya, silakan hubungi langsung. Itu nanti yang menjawab adminnya sendiri atau Kak Rinjani langsung, Kak? Saya. Oh iya. Ya, nanti langsung terhubung oleh Kak Rinjani ya, teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua siswa, Kak Rinjani juga terima kasih. Dan selamat istirahat, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Salam sehat selalu pokoknya. Ya. Boleh meninggalkan room teman-teman kalau sudah selesai. Dipersilahkan. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Teman-teman. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Bapak Ibu orang tua. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih.